Halo, selamat datang di demo Dana Cerdas. Dana Cerdas adalah sebuah aplikasi keuangan yang komprehensif untuk menunjang atau membantu data keuangan Anda. Oke, pertama kita akan masuk ke dashboard utamanya. Di sini ada banyak sekali grafik arus kas, tren bulanan, dan lain-lain. Ada juga rekomendasi keuangan, pengingat follow up klien, jatuh tempo terdekat, dan lain-lain ya. Ada musik kas dan juga yang lainnya. Untuk yang pertama, kita bisa melakukan setting di pengaturan untuk menambahkan akun ya, menambahkan informasi perusahaan. Contohnya kita menggunakan Dana Cerdas Indonesia. Oke, nanti bisa diisi sendiri nanti ya, untuk logo perusahaannya juga nanti bisa diisi sendiri. Notifikasi ini mestinya diisi bagian sini, nanti akan ada notifikasi terkait dengan jatuh tempo, pengingat, dan lain-lain. Ini untuk berapa menit interval interpretasinya, aplikasinya. Kita bisa setup ke 5, 10, dan lainnya, kita simpan dulu. Oke, setelah itu kita bisa membuat akun. Di sini ada dua, ada akun bank dan akun kas tunai. Kita bisa membuat akun bank dulu, contohnya ya, rekeningnya, oke, nomor pemegangnya, contohnya pribadi. Saldonya kita bisa input ke 10 juta, status aktif, keterangannya dana pribadi, kita simpan. Oke, sudah masuk di sini ya, nama pemegangnya dana pribadi 10 juta. Lalu kita bisa buat juga akun kas tunai, contohnya kas, lalu tunai. Saldonya kita bisa input contohnya sekitar 500.000, statusnya aktif, kita simpan ke akun. Oke, sudah masuk. Setelah kita membuat kepengaturan tadi, setelah membuat informasi perusahaan lalu kasnya, kita bisa mulai membuat transaksi pertama. Atau kita bisa input juga bagian klien, kita bisa membuat klien di sini. Contohnya kita bisa membuat klien Pak Andi, emailnya simpan, masuk. Kita bisa membuat SDM payroll, kita bisa membuat data karyawan kita, punya satu, lengkapnya Jenny, jabatannya marketing, ya masuknya datanya cukai aja, cashflow-nya banyak 2 juta, marketingnya, teleponnya, emailnya Jenny @cerdas.com, buka contoh aja, alamatnya Jalan Sunda, aktif, kita simpan dulu karyawannya. Oke, data sudah masuk ya. Setelah itu kita bisa membuat inventaris atau produk kita. Di sini ada produk yang laris, perlu restock, dengan inventaris juga ada di sini. Widget atasnya sih. Kita contohnya buat produk digital 01. Contohnya kita buat Facebook. Kategorinya kita bisa input ke harga belinya, contohnya ke modal 10.000. Harga jualnya kita bisa buat ke 20.000. Jumlah stoknya kita bisa atur ke contohnya 20 saja. Kita bisa tambah barang. Oke, sudah tersimpan. Satu itu jadi stok harga jual 20.000. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman anggaran ya. Di sini kita bisa membuat anggaran baru. Contohnya anggaran untuk gaji karyawan, sewa, produksi, transportasi, dan lain-lain. Contoh kita buat transportasi ya. Kita buat anggaran transportasi untuk September 2005. Kita buat anggarannya sekitar 200.000. Kita buat anggaran. Itu sudah masuk. Ini ada total anggaran, realisasi, melebihi anggaran ya. Ini nanti ada kaitannya dengan transaksi ya. Di sini ada pengeluaran. Contoh kita buat transaksi pengeluaran untuk transportasi. Kita masukkan jumlahnya, contohnya 100.000, 50.000 dulu. Kita buat untuk bensin 25.000 aja. Bensin. Oke, tunai, bank atau tunai. Jika pilih tunai nanti ada pilihannya di sini dari uang kas. Kita pilih, kita tambah transaksi. Oke, sudah masuk ya, 25.000. Kita cek ke anggaran. Di sini ada total realisasinya 25.000 ya. Total anggarannya, nanti akan terus berkurang. Sini kita bisa buat transaksi lagi, contohnya untuk pemasukan kita pilih dari, atau kita buat baru bisa, buat baru, contohnya jualan buku. Kita masukkan ke pemasukan, kita tambah masukkan jualan buku, contohnya 20.000. Deskripsinya jual buku. Kita bisa pilih bank, kalau bayarnya via bank atau tunai ya, via tunai. Pilih tunai aja dulu, kita pilih ke kas. Ini sudah terpotong ya, tadi 400.000 kan ada potong bensin jadi 475.000. Kita buat transaksi lagi. Oke, sini udah ada minus 25. Dan buku sudah ada plus 20.000 ya. Kita cek ke kasnya. Sudah ada tambahan lagi, jadi 495.000 ya, karena ada tambahan tadi setelah pengurangan. Di sini ada invoice juga. Pertama kita bisa buat inventaris dulu. Sudah ada tadi ya. Kita bisa buat invoice. Buat invoice dulu, contohnya di sini buku. Oke, invoice-nya buku Indonesia. Contoh saja. Kita bisa kosongkan juga di sini nanti. Tanggalnya di sini, jatuh temponya, pembayarannya bisa kita atur ke 21 ya. Kita pilih kliennya Pak Andi, tadi sudah kita input. Lalu kita pilih ebook.
tadi sudah ada ya, kita tinggal tambahkan sudah masuk. Contohnya transfer ke rekening berikut CA. Wow. Jika ada diskon kita bisa kosongkan juga, pajaknya juga bisa kita kosongkan, kita tambahkan nanti lalu simpan draft. Kita tunggu ya, sudah masuk di sini ya. Nanti kelola invoice, bagian kelola invoice di sini ya nanti masuknya. Di sini ada Pak Andi, totalnya ada jumlah 20.000, total invoice ada 1 ya. Total bayar, nanti bisa kita klik pembayaran di sini atau kita bisa export ke PDF. Ini kita export di sini tampilannya ya. PT Dana Bank Indonesia nanti bagian setting ya, bagian yang ini. Bagian ini nanti bagian setting. Pak Andi kita bisa unduh PDF. Oke, ini grafiknya buku baju nanti tadi yang sudah kita input, rasa. Oke, sudah kita simpan, kita close. Atau nanti bisa kita kirim jika sudah melakukan pembayaran, setelah melakukan pengiriman invoice, kita bisa tambahkan di sini pembayaran, contohnya baru bayar 10.000 ya. Kita bisa tanda pembayarannya di tempat ini, lalu bisa kita pilih ke transfer bank, pilih banknya yang tadi 10 juta, transfer dari BCA atas nama Andi, ini kita simpan pembayaran. Otomatis di sini akan ada sisa pembayaran 10.000 yang sudah terbayar 10.000 ya, dari total 20.000 ini, dan statusnya dibayar sebagian, belum lunas ya. Kita bisa lihat ke bagian klien. Di sini nanti akan muncul ya, piutangnya ada 10.000 piutang klien karena tadi cuma bayar 20.000. Kita bisa lihat bagian sini review Pak Andi yang belum bayar ini dibayar sebagian ya, invoice baju masih bayar sebagian. Nanti detailnya di sini semua nanti ya. Lalu bagian dashboard utama kita cek. Ini sudah muncul ya. Posisi pengeluaran belanjanya ada transportasi persen 25.000. Posisi kas saat ini 10.505.000 ya. Laba bersih minus 5.000. Karena ada pengeluaran sebesar 20.000 ya. Dan pendapatan kita tadi hanya 20.000, jadinya minus 5.000. Ini September ini ya. Pada bulan September ini ada pendapatan 20.000, pengeluarannya 25.000, laba bersihnya minus 5.000 ya. Arus kas negatif, rekomendasi keuangan ada arus kas negatif, pengeluaran lebih masukan sebesar 5.000. Rasio pengeluaran ada tip pengelola keuangan, lakukan keuangan secara berkala. Di sini ada punya follow up. Ingat follow up ada Pak Andi yang belum bayar tadi ya, masih sisa 10.000. Janda piutang kosong, invoice ada 1. Kita bisa masuk ke hutang dan piutang. Contohnya ada hutang, kita punya utang ke Randy besar 40.000. Kita temponya bisa ke 21. Bukan contohnya ya, bisa tambah. Ini ada utang. Oke. Piutang, jika ada punya piutang ke kita, contohnya karena punya piutang ke kita sebesar 10.000. Beli cilok, contoh saja, beli cilok. Oke, kita tambah piutang. Oke. Bagian utang, setelah melakukan pembayaran, kita melakukan pelunasan, kita klik aksi, pilih metode pembayaran, transfer bank saja ya, transfer bank, beda tadi, transfer bank, konfirmasi pembayaran. Oke, statusnya menjadi lunas. Piutang karena belum lunas sudah jatuh tempo. Kita lihat ke dashboard. Apa sih jadi 45 ya minus ya, karena kita melakukan pembayaran hutang ya, melakukan hutang tadi. Sini ada piutangnya beli cilok jatuh tempo tanggal 20 ya. Nanti notifikasinya akan muncul di sini ya. Setelah itu kita masuk ke bagian SDM dan payroll. Di sini kita tadi sudah input data karyawan, Denny marketing, lalu kita bisa buat slip gaji. Di sini kita bisa pilih karyawannya tadi, Denny contohnya untuk periode bulan September, tanggal pembayaran contohnya ya tanggal 20 hari ini saja, udah. Data khusus bisa opsional. Kita bisa masukkan gajinya 1 juta. Lalu tunjangan bisa kita masukkan atau bisa kita kosongkan, ada pajak di sini ada persen atau fix ya. Iya. Terus tunjangannya sekitar 25.000, lembutnya 20.000. Oke, kita bisa preview atau simpan slip gaji. Kita simpan slip gajinya. Masuknya kelola payroll ya nanti. Masuknya ke bagian kelola payroll otomatis. Ini masih pending ya statusnya. Bisa kita melakukan pembayaran slip gaji atau bisa kita kirim ya, download PDF dan kirim sini nanti ya. Download PDF dan kirimkan ke yang bersangkutan. Oke, bisa kita lakukan pembayaran. Contoh transfer bank rekening dari ini. Bayar sekarang. Kita otomatis potong ya uang kita. Jika status sudah terbayar, kita bisa klik lihat. Status sudah dibayar. Bisa print ataupun download PDF nanti ya. Close. Kita ke dashboard. Sini laba bersihnya jadi berkurang ya, karena nanti sudah melakukan pembayaran tapi belum ada pemasukan transaksi pemasukan. Di sini ada pemasukan dan keluaran. Dan pemasukan kita baru jualan buku ini ya. Keluarannya masih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih cukup sekian dan terima kasih.